dulu apa itu populasi dan sampel, karena sampling ini erat kaitannya dan tidak dapat dipisahkan dengan populasi dan sampel. Nah, ngomong-ngomong tentang populasi dan sampel, saya jadi ingat bahwa sebelum UTS kemarin saya sempat pada kuis tugas juga. Waktu UTS juga saya ini ya memberikan soal yang itu tentang populasi dan sampel. Nah, berarti waktu pertemuan 1-4 kalian sudah belajar tentang ini belum? Tentang populasi dan sampel sudah belajar belum? Waktu sama Bu Sri berarti. Kan 5-6 kan dengan saya. Waktu 1-4 berarti. Sudah pernah diajari belum? Seingat saya belum, Pak. Belum Mohon ya? maaf kalau Nah, salah. iya, ya nggak apa-apa. Kalau belum, berarti kemarin saya ada kesalahan berarti ya, mengujikan materi yang belum pernah saya ajarkan atau belum pernah kalian dapatkan juga. Jadi kalau saya putuskan bahwa untuk yang soal yang ada kaitannya tentang populasi dan sampel itu saya berikan bonus, kalian ada yang keberatan nggak? Jadi misalkan gini, nomor 1 gitu ya, di UTS kan kalau nggak salah nomor 1 itu populasi sampel. Nah, alokasi nilai untuk soal nomor 1 misalkan 15 atau 10 gitu ya. Nah, yang penting asal kalian ada jawabannya gitu, entah hanya satu kalimat atau beberapa kata gitu, yang penting ada jawabannya akan saya berikan nilai maksimal di soal itu. Gitu. Ada yang keberatan nggak? Sepertinya nggak ada ya. Ya jadi gitu aja ya. Dan saya juga mohon maaf karena saya juga nggak tahu kalau populasi dan sampel itu ternyata belum diajarkan. Kenapa saya tidak tahu? Karena saya kalau dalam statistik ya, kalau di prodi statistik atau di sains data gitu itu memang alur ketika kita akan belajar statistika dasar, ini kan masuknya materinya masih termasuk statistika dasar ya. Itu sebelum kalian belajar tentang data, itu kalian sudah diberi pengantar tentang populasi dan sampel. Nah, waktu kita bertemu di pertemuan kelima itu kan kalian sudah belajar tentang data ya, tentang ukuran apa namanya skala pengukuran data dan sebagainya. Makanya waktu itu saya berpikir bahwa harusnya kalau data udah diajarkan, berarti populasi dan sampel itu harusnya sudah gitu, karena sebelum kita punya data, kita harus punya sampelnya dulu. Kita harus tentukan dulu populasinya. Tapi ternyata mungkin kemarin Bu Sri lupa belum mengajarkan atau memang di RPS-nya settingannya seperti itu gitu. Ya jadi saya juga mohon maaf karena saya juga ya itu kelalaian dari saya juga gitu. Jadi sebagai bentuk pertanggungjawaban saya soal yang ada berkaitan dengan populasi dan sampel saya akan berikan skor maksimal di situ. Jadi tidak akan saya koreksi gitulah. Jadi udah otomatis langsung saya beri nilai maksimal. Misal 15 ya saya beri 15, 10 ya 10 gitu ya. Oke, jadi karena belum, saya akan singgung dulu tentang populasi dan sampel. Kalau di ilmu statistika, populasi dan sampel ini bisa dibilang rohnya ya, salah satu komponen utamanya gitu. Jadi tanpa adanya populasi dan sampel, metode statistika itu ya bisa dibilang tidak ada maknanya gitu, tidak ada artinya. Karena apa? Karena statistika sebagai ilmu itu diciptakan tujuannya itu adalah untuk menganalisis karakteristik atau sifat-sifat dari populasi dan sampel. Yang selanjutnya nanti hasil analisis itu bisa kita gunakan untuk mengetahui karakteristik yang lebih jauh atau bisa juga nanti digunakan untuk ya, prediksi kondisi yang akan datang atau melakukan pengambilan keputusan gitu ya berdasarkan hasil analisis yang sudah diperoleh. Nah, oleh karena itu sebelum kalian belajar metode statistika yang lebih lanjut ya yaitu yang statistika inferensi ya, uji hipotesis, terus regresi, korelasi, kalian harus paham dulu nih populasi dan sampel itu tuh apa gitu, biar nanti kalian ketika akan melakukan penelitian secara langsung, langkah awalnya ini kan harus tentukan populasi dan sampel. Kalian tidak bingung gitu. Soalnya hasil penelitian itu tuh selain tergantung pada analisis atau metode yang akan kalian gunakan, itu juga sangat bergantung pada kualitas sampel yang kalian pilih.
Kalau kualitas sampelnya jelek ya nanti hasil penelitiannya itu menjadi tidak akurat gitu, menjadi kurang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, populasi itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu kumpulan objek yang mempunyai karakteristik yang sama. Nah, artinya apa? Artinya dalam satu populasi itu objek-objek di dalamnya itu karakteristik atau sifat-sifatnya itu sama gitu. Contohnya misalkan populasinya itu apa ya? Ini deh warga kota Surabaya gitu misalkan populasinya ya. Ketika populasinya warga kota Surabaya berarti karakteristiknya kan ya mereka sama salah satu karakteristik yang mudah pasti sama adalah berarti kalau dia warga Surabaya pasti dia tercatat memiliki KTP yang Surabaya. Itu kan sama kan? Setiap orang yang menjadi warga Surabaya gitu, anggaplah. Itu kan berarti KTP-nya pasti udah KTP Surabaya. Nah, itu yang disebut sebagai karakteristik. Itu salah satu karakteristiknya ya. Nah, dari setiap karakteristik ini nanti bisa diambil data, di mana data itu kan berarti kan bisa berupa apa namanya kualitatif atau kuantitatif. Nah, datanya ini nanti yang nilainya berbeda-beda, tapi karakteristiknya sama. Seperti itu. Nah, kemudian ada satu fakta bahwa untuk setiap penelitian tidak semua populasi itu bisa kita amati atau bisa kita ambil datanya gitu. Karena apa? Karena ya adanya keterbatasan dalam hal waktu, dalam hal biaya. Kan namanya kita mau penelitian kan pasti butuh biaya kan. Bisa juga keterbatasan personil atau sumber daya gitu. Populasinya satu kota tapi personilnya sumber dayanya cuma 5 orang gitu. Itu kan kalau misal kalian mau paksakan tetap ambil semuanya satu kota itu kan kalian akan butuh waktu berbulan-bulan gitu. Sedangkan biasanya penelitian itu kan juga ditarget waktunya harus selesai kapan gitu. Nah, oleh karena itu alternatifnya kalian bisa cukup menggunakan sampel saja. Nah, sampel-sampel ini itu berarti merupakan bagian dari populasi kan yang sudah kalian pilih yang nantinya akan digunakan untuk analisis dengan menggunakan metode statistika yang sesuai. Nah, dalam satu sampel karakteristiknya itu dia dianggap mewakili karakteristik dari populasinya. Nah, ketika karakteristik sampel ini dapat mewakili karakteristik dari populasinya, maka nanti hasil analisis dari sampel ini pun bisa digunakan sebagai acuan untuk apa namanya merepresentasikan hasil ketika kita melakukan analisis terhadap populasinya gitu. Jadi kesimpulan dari sampel bisa kita gunakan untuk menyimpulkan kondisi populasinya seperti apa. Nah, selain ada populasi dan sampel dalam suatu set penelitian itu juga kalian harus dapat menentukan apa variabel penelitian kalian, apa parameternya. Nah, ini menjadi penting dan juga data ya. Kalau data kan sudah kalian pelajari, jadi data tidak akan saya bahas lagi. Karena variabel dan parameter ini itu adalah gerbang utama yang nanti apa ya membantu kalian untuk memilih alat analisis apa yang cocok untuk saya gunakan gitu. Jadi tanpa kalian tetapkan variabelnya terlebih dahulu, kalian tidak akan bisa menentukan metode statistika yang mau dipakai itu tuh apa gitu. Nah, variabel itu didefinisikan sebagai karakteristik dari objek di dalam populasi yang akan diukur atau diamati. Jadi kan tadi sudah saya sebutkan, dalam satu populasi itu kan ada banyak kesamaan karakteristik. Nah, kalau penelitian itu kan nggak mungkin semua karakteristik akan diamati. Oleh karena itu, yang diamati itu hanya beberapa saja. Misalkan kalian skripsi itu biasanya, kalau kalian skripsi ya, variabelnya cukup 2, 3 gitu. Nah, berarti nanti karakteristik yang akan diamati itu ada 3. Misalkan kemiskinan, berarti variabelnya pakai variabel kemiskinan. Lalu kemudian indeks pembangunan manusia, berarti itu bisa juga dijadikan sebagai variabelnya. Nah, setelah kita tentukan variabel, kita akan bisa memperoleh parameter juga. Nah, parameter ini adalah nilai deskriptif dari populasi. Jadi nilai deskriptif itu kan berarti kan misalkan nilai rata-ratanya, nilai standar deviasi, nilai ukuran penyimpangan yang lain, persentil, desil gitu kan. Nah, parameter ini berarti bisa kita peroleh setelah kita tetapkan variabelnya dan setelah kita mendapatkan datanya. Jadi parameter bisa kita cari kalau kita sudah punya datanya dulu. Bisa kita cari nilainya ya.
Setelah kita punya data, tanpa ada data, ya parameter tidak bisa kita tentukan. Tidak bisa kita tentukan nilainya gitu. Nah, ilustrasinya itu kira-kira seperti ini. Jadi, yang lingkaran besar ini itu adalah populasi ya. Isinya objek-objek misal manusia, atau misalkan bisa juga benda-benda yang itu bisa dijadikan juga sebagai objek penelitian gitu. Lalu kemudian karena jumlahnya yang banyak, diambil sebagiannya, yang abu-abu ini ya. Nah, jadilah dia sampel. Untuk memperoleh sampel dari populasi dilakukannya dengan proses sampling. Nah, dalam proses sampling itu setiap objek populasi akan memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel gitu ya. Nah, setelah dapat sampel, kita bisa dapat data. Setelah dapat data, baru kita bisa tentukan nilai-nilai parameternya. Seperti itu. Nah, sampai sini jelas? Jelas ya? Oke. Lalu kalau jelas, saya akan masuk ke sampling. Nah, sampling ini itu adalah bisa dikatakan sebagai suatu proses pengambilan sampel dari suatu populasi. Proses sampling perlu untuk dilakukan agar kita bisa memperoleh sampel yang representatif. Yang representatif dalam hal sampel yang kita pilih itu karakteristik atau ciri-cirinya itu bisa mewakili karakteristik dari populasi asalnya. Sehingga dengan proses sampling yang benar, dengan metode yang tepat, kita akan bisa memperoleh sampel yang representatif sekaligus berkualitas. Nah, contoh sederhananya itu seperti ini ya. Kalian akan melakukan penelitian untuk mengetahui berapa rata-rata penghasilan penduduk di Kota Semarang yang kerjanya pada sektor industri. Nah, setelah kalian cek misalkan ke Pemkotnya, ternyata yang kerja di sektor industri itu ada 200.000 jiwa. Bayangkan misalkan tim kalian hanya ada 3 orang, misalkan Agung, Regina, dan Sabita. 3 orang suruh ngambil data dari 200.000 pekerja, kira-kira akan butuh waktu berapa lama gitu kan. Nah, karena tidak memungkinkan untuk ambil semua, kalian memutuskan, wah ini berarti harus pakai sampling aja gitu. Nah, dengan menggunakan sampling, kalian akhirnya sepakat kita mau ambil 1% dari totalnya gitu. Berarti 2.000 orang. Nah, kalau 2.000 orang ini lebih memungkinkan ya. Misalkan kalian nanti mensurveinya melalui Google Form, kuesioner online gitu ya. Itu kan akan lebih cepat daripada kalian mensurvei 200.000 jiwa. Nah, dari ilustrasi ini, kira-kira ada yang bisa nyebutkan ke saya nggak populasinya apa? Apa? Populasinya apa kira-kira? Tadi populasi Izin itu menjawab, definisinya, Pak. iya silahkan. Populasinya penduduk Kota Semarang, sedangkan sampelnya penduduk Kota Semarang yang bekerja di sektor industri. Oke, terima kasih ya. Siapa ini? Putri Melinda ya, 038 ya? Iya, Pak. Oke. Putri Melinda. Ada yang punya jawaban lain? Mungkin punya kurang sependapat dengan Putri Melinda. Ada yang opininya berbeda gitu. Pak. Saya Kalau izin menjawab, Pak. ya silakan aku. Menurut saya populasinya yang penduduk Kota Semarang yang bekerja pada sektor industri, sementara sampelnya itu yang 1% itu, yang sudah disampling. Oke, terima kasih jawabannya. Ya, jadi ada 2 jawaban yang berbeda ya. Nah, kalau kita amati lebih lanjut lagi, populasi itu kan berarti semua objek ya, objek yang akan kita amati gitu. Nah, objek yang akan kita amati itu kan berarti dari sini kan bisa kelihatan ya, penghasilan penduduk Kota Semarang yang kerjanya di sektor industri. Berarti kalau kita menjawabnya penduduk Kota Semarang saja, ya kurang tepat gitu ya. Karena apa? Karena kalau di penduduk Kota Semarang saja kan ada yang kerjanya industri, ada yang jadi misal nelayan, ada yang pedagang gitu. Nah, sedangkan di sini sudah
dipersempit lagi bahwa yang khusus kerjanya di sektor industri. Berarti populasinya itu lebih tepat, yaitu yang tadi jawaban dari Agung, yaitu yang Kota Semarang dan kerjanya sektor industri. Yang jumlahnya itu adalah 200.000 jiwa itu ya, yang ini. Nah, sedangkan untuk sampelnya, tadi kan di sini juga sudah ditulis, diambil 1% dari jumlah populasi 2.000 orang. Berarti sampelnya yang kerjanya di sektor industri dengan jumlahnya 200 orang, 2.000 orang. Nah, kemudian variabelnya berarti apa? Variabel penelitiannya apa? Berarti. Kalau yang lupa apa definisi variabel, ini definisinya. Karakteristik dari Izin menjawab, Pak. objek. Ya, silakan. Advansia. Itu, Pak. Rata-rata penghasilan, Pak. Kalau nggak salah, ya, Pak. Oke. Makasih, Pak. Ya. Ya, jadi untuk parameternya benar ya, penghasilan. Parameternya hanya penghasilan saja. Kenapa bukan rata-rata penghasilan? Rata-rata ini itu nanti masuknya ke maaf saya ulang ya. Untuk variabelnya itu hanya penghasilan saja. Nah, sedangkan rata-rata itu masuknya ke parameter. Karena rata-rata ini kan sudah masuk ke nilai deskriptif kan. Nilai yang mendeskripsikan data. Data apa? Data penghasilan. Nah, data penghasilan berarti yang jadi variabel ya penghasilannya itu. Karena kan kita ngambil datanya itu berdasarkan variabel. Data penghasilan berarti ya variabelnya penghasilan itu gitu ya. Jadi untuk variabelnya penghasilan. Nah, rata-rata ini itu adalah parameternya. Oke. Tidak apa-apa, Adevansa. Yang penting nanti pas kalau ujian jawabannya benar ya. Nah, selanjutnya para populasi udah, sampel udah, variabel udah, parameter sekarang. Tadi sudah saya sebutkan bahwa parameternya itu rata-rata. Nah, selain rata-rata berarti kalau kalian suruh menyebutkan parameter lain yang mungkin bisa kita peroleh dari data penghasilannya penduduk Kota Semarang ini, bisa nggak? Selain rata-rata. Di sini kan sebelum kalian jawab ya, saya lengkapi lagi. Di sini kan tidak ada batasan bahwa dalam satu populasi itu parameternya hanya ada satu, kan nggak ada kan? Parameter bisa lebih dari satu. Nah, kalau ini kan kalau yang di ilustrasi ini udah ada satu nih rata-rata. Nah, selain rata-rata kira-kira apa? Permisi Pak, izin menjawab. Ya, Ahmad Faiz, silakan. Mungkin jumlah penduduk, Pak. Jumlah penduduk. Jumlah penduduk itu apakah bisa digunakan untuk sebagai nilai deskriptif untuk mendeskripsikan? Mungkin bisa, Pak. Karena kan bisa dijadikan frekuensi. Ya, tapi masih kurang spesifik ya. Kalau kita flashback ke materi sebelum UTS, nilai-nilai yang bisa dijadikan sebagai deskripsi data itu kan ya nilai deskriptif yang bisa digunakan untuk mendeskripsikan data itu ya dari yang nilai-nilai statistik deskriptif itu ya. Contoh misalkan rata-rata, selain rata-rata apa ya udah kalian pelajari. Min sama ya dengan rata-rata. Median, modus, kuartil gitu. Jadi kalau menjawabnya jumlah masih ini ya 70% lah benernya. Kalau yang udah 100% benar itu ya median, modus itu bisa. Karena kan itu bisa digunakan untuk mendeskripsikan data ya. Nah, apakah nilai deskriptif itu terbatas hanya pada nilai-nilai yang seputaran statistik deskriptif? Jawabannya adalah tidak. Nilai deskriptif itu nanti itu bisa juga menyesuaikan dengan uji statistik yang akan kalian gunakan. Ketika contohnya minggu depan ya, ketika kita sudah masuk materi uji hipotesis, itu kan termasuk pengujian statistik. Itu dalam pengujian hipotesis kalian akan membutuhkan yang namanya parameter. Nah, parameter itu tuh nanti disesuaikan dengan model pengujiannya mau seperti apa. Jadi tidak mesti harus nilai parameter itu hanya berkutat pada nilai-nilai statistika deskriptif saja. Nah, itu untuk pengetahuan tambahan kalian ya untuk persiapan minggu depan. Nah, selanjutnya beberapa pertimbangan yang
bisa digunakan oleh kalian mengapa sampling itu penting, itu setidaknya ada 4 ya. Tapi dari 4 ini, kalau keilmuannya itu adalah background-nya adalah ilmu sosial, berarti yang cukup kalian paham itu adalah yang nomor 1, 2, dan 4. Yang nomor 3 ini karena biasanya kebutuhannya itu adalah untuk yang kebutuhan bisnis industri. Gitu ya. Karena di sini kan keterkaitan dengan ketahanan produk, alat elektronik. Kalau administrasi publik kan saya rasa tidak mempelajari tentang itu gitu. Jadi biasanya kalau yang ini itu untuk yang industri. Oke. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan dengan prosedur sampling. Jadi kalau mau melakukan sampling itu juga ada prosedurnya, ada tata caranya. Nah, tata caranya itu adalah ada setidaknya ada 6 prosedur ya. Nah, yang pertama tentu saja kalian harus tentukan dulu populasinya apa. Kemudian setelah populasi ditentukan, kalian juga harus pilih kerangka samplingnya mau seperti apa. Nah, lalu setelah kalian tentukan kerangka sampling, kalian tentukan teknik sampling sekaligus tentukan ukuran sampelnya. Nah, 2 langkah ini itu adalah satu kesatuan. Jadi ada di step yang sama ya. Bukan berurut tapi sejajar gini stepnya. Jadi ketika kalian menentukan teknik sampling ya kalian juga sekaligus harus tentukan ukuran sampelnya. Nah, untuk menentukan ukuran sampel itu nanti ada rumusnya juga. Akan kita pelajari di bawah. Kemudian setelah kalian melakukan 2 prosedur ini secara bersamaan, kalian baru bisa kumpulkan data. Nah, setelah datanya terkumpul, barulah dilakukan analisis menggunakan metode statistik yang sesuai gitu. Nah, saya akan karena ini adalah materi tentang sampling, jadi highlights kita yang akan kita sorot itu adalah ini ya, bagian teknik samplingnya, caranya. Realisasi sampling itu tuh seperti apa sih itu. Nah, itu nanti tergantung dengan teknik yang akan kita pilih. Jadi secara umum sampling itu dibagi jadi 2. Ada yang disebut probability sampling, ada juga yang disebut sebagai non-probability sampling. Nah, apa yang membedakan? Yang membedakan itu adalah adanya unsur probabilitas. Probabilitas ini berkaitan dengan kesamaan peluang anggota populasi itu untuk terpilih jadi sampel. Kalau dalam probability sampling, itu dia memperhatikan peluang. Artinya apa? Berarti peluang setiap anggota populasi itu sama peluangnya. Sedangkan kalau non-probability sampling, tidak ada unsur peluang di situ. Berarti karena tidak ada unsur peluang, peluang anggota populasi, setiap anggota populasi itu tidak lagi sama. Nah, sebagai ilustrasi seperti ini ya, kalau probability sampling. Misalkan populasinya ada 100 orang. Nah, karena setiap orang itu punya kesempatan yang sama, berarti peluangnya sama kan? Peluangnya ya 1 dibagi jumlah total populasinya ada berapa? 1/100 sama dengan 1%. Jadi setiap orang peluangnya 1%, sama semua. Entah itu dia laki-laki, entah itu dia perempuan, entah dia dari Surabaya atau dari Banyuwangi, semua sama 1%. Nah, sedangkan kalau non probability sampling, peluangnya tidak sama. Misalkan populasinya ada 100 orang, bisa saja orang pertama peluangnya 10%, yang lain lebih kecil dari itu. Seperti itu. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa ya, definisi-definisi atau prosedur ketika kita akan melakukan sampling dengan metode simple random sampling. Jadi untuk simple random sampling ini dia bisa didefinisikan sebagai metode sampling yang dilakukan secara acak, di mana pengambilannya itu diambil secara acak dengan peluang setiap sampel atau setiap unit populasi untuk dipilih menjadi sampel itu adalah sama, di mana pengambilannya itu benar-benar secara acak, tanpa dikelompokkan terlebih dahulu, tanpa distratifikasikan terlebih dahulu. Jadi benar-benar misal populasinya ada 100, ya udah diambil acak. Nah, tapi walaupun ngambilnya acak, itu tetap ada aturannya. Aturan biar kita acaknya itu benar-benar acak. Tidak acak yang asal-asalan. Contoh acak yang asal-asalan itu seperti ini. Misalkan 100 orang ini itu adalah mahasiswa prodi kalian gitu. PSAP gitu ya. Agung misalkan melakukan sampling. Saya mau acak nih, ngambil
10 dari 100 orang gitu. Harusnya kan kalau acak nggak memperhatikan angkatan kan. Nah, tapi karena misalkan Agung mau ngambil acak dari angkatan yang tua gitu, yang udah senior tuh sungkan gitu, nggak enak. Ya udah berarti kalau gitu saya ngacaknya mau yang dari angkatan-angkatan saya aja lah gitu. Nah, kalau seperti itu namanya udah bukan acak lagi, itu sudah ada unsur subjektivitas di dalamnya. Nah, oleh karena itu simple random sampling ini nanti juga ada ada aturan bagaimana cara memilih sampelnya sehingga yang terpilih itu benar-benar acak. Namun sebelum saya jelaskan di sini, saya jelaskan dulu beberapa syarat agar simple random sampling ini dapat dilakukan. Yang pertama harus tersedia kerangka samplingnya dulu. Lalu kemudian yang kedua karakteristik populasinya harus homogen. Homogen kan artinya sama ya. Nah, sama di sini itu adalah sama dalam kaitannya dengan variabel penelitian yang akan kita amati. Jadi sama berarti itu tidak ada klasternya, tidak ada kelompok-kelompoknya, tidak ada tingkatan-tingkatan dalam populasi tersebut. Contohnya seperti ini. Kalian mau melakukan survei terhadap sikap mahasiswa PSAP terkait dengan pembelajaran online di UPN. Nah, kalau variabel penelitian kalian adalah itu, sikap terhadap pembelajaran online di UPN, berarti kira-kira kalau populasinya itu adalah mahasiswa PSAP, kalian masih perlu mengkelompok-kelompokkan lagi nggak? Misalkan dikelompokkan dulu laki-laki dan perempuan. Nanti sikap yang laki-laki seperti apa, sikap yang perempuan seperti apa. Perlu nggak dikelompokkan seperti itu? Tidak perlu ya, karena kan yang jadi sorotan utamanya itu kan hanya sikapnya, tanpa memperhatikan gendernya, jenis kelaminnya. Jadi maka dari itu populasinya itu berarti kalau variabelnya adalah tentang sikap pembelajaran online di UPN, jika populasi yang dipilih adalah mahasiswa PSAP, itu berarti sudah homogen dengan kondisi seperti itu. Walaupun di dalamnya misalkan ada yang laki-laki, ada perempuan, ada yang dari berbagai daerah. Nah, kemudian selanjutnya, kalau variabelnya saya ganti misalkan jadi jumlah pengeluaran bulanan. Kira-kira perlu dikelompokkan misal jadi berdasarkan jenis kelamin gitu, dikelompokkan laki-laki, perempuan, atau misalkan dikelompokkan berdasarkan asal daerah, ada yang ngekos, ada yang laju gitu, nggak perlu nggak kira-kira? Atau tidak perlu sama kayak tadi waktu variabelnya itu adalah sikap? Perlu, Pak. Perlu ya. Kenapa perlu? Karena yang harus kalian ingat adalah ketika bicara pengeluaran, laki-laki dan perempuan itu beda. Ada beberapa ada beberapa hal yang itu menjadi kebutuhan yang cukup urgent untuk perempuan, tapi tidak sebaliknya dengan laki-laki. Contoh misalkan dalam 1 bulan laki-laki perlu top up diamond untuk main Mobile Legends gitu ya, misalkan nih. Agung misalkan suka main Mobile Legends, Pak, saya perlu 200.000 untuk top up, Pak, gitu. Tapi kalau yang perempuan mungkin itu tidak perlu gitu. Lalu sebaliknya, yang perempuan perlu beli misalkan 1 set skincare, misalkan yang mereknya Wardah atau Scarlett gitu ya. Butuh 1 juta anggaplah. Tapi apakah laki-laki juga perlu? Secara umum tidak ya. Biasanya kalau laki-laki itu kan skincare-nya ya cukup lotion, hand body gitu ya. Terus parfum gitu kan, hanya yang dasar. Tapi kalau perempuan itu kan perawatannya biasanya lebih perlu banyak treatment gitu. Nah, itu oleh karena itu perlu dikelompokkan dulu nih yang laki-laki dengan perempuan. Nah, kalau sudah ada pengelompokan seperti itu berarti populasi sudah tidak bisa dikatakan lagi homogen. Kalau tidak homogen berarti simple random sampling ini bukan lagi menjadi metode yang tepat untuk digunakan sebagai metode pengambilan sampel. Jelas ya? Oke, saya lanjut. Syarat ketiga, ukuran populasi diketahui secara pasti. Artinya tak terbatas. Yang dimaksud tidak terbatas itu seperti ini. Ketika kita bicara populasi, itu kan berarti jumlahnya banyak ya. Ukurannya besar gitu. Misalkan populasinya 1 kota udah, kalau kita ambil kota Surabaya itu jumlahnya udah jutaan orangnya. Lalu apalagi kalau misal populasinya provinsi Jawa Timur gitu. Nah, kalau populasinya misalkan
tidak diketahui secara pasti, itu ya kita tidak bisa melakukan simple random sampling. Contoh apa namanya populasi yang bisa diketahui secara pasti walaupun jumlahnya banyak itu tuh misalkan ini apa namanya warga provinsi Jawa Timur. Warga kalau kita sudah bicara ruang lingkupnya provinsi, jumlahnya itu kan pasti lebih banyak kan. Untuk satu Jawa Timur misalkan jumlahnya berapa? 20 juta lah anggaplah. Tapi kalau kita pengen tahu persisnya berapa, kita masih bisa. Caranya gimana? Ya kalian tinggal datang ke Disdukcapil atau Dinas Sosial lah. Biasanya kan mereka punya arsip jumlah penduduknya sekian nih Pak sekarang gitu. Nah, berarti kalian bisa tahu jumlah pastinya berapa. Artinya berarti walaupun jumlahnya besar, kalian masih tetap bisa tahu persisnya berapa. Nah, selain yang tadi saya sebutkan, kalian bisa sebutkan nggak contoh yang populasi yang bisa diketahui secara pasti jumlahnya? Coba. Jumlahnya banyak, tapi kita masih bisa memungkinkan untuk tahu jumlah pastinya berapa. Coba Sabita coba bisa sebutkan contohnya nggak ke saya? Contohnya apa, Pak? Itu tadi suatu populasi yang ukurannya masih bisa diketahui secara pasti. Ukuran itu maksudnya jumlahnya, banyak anggotanya gitu. Nah, contohnya tadi itu kan yang sudah saya sebutkan itu penduduk Jawa Timur gitu, provinsi Jawa Timur. Itu kan walaupun jumlahnya banyak, tapi kita masih bisa tahu jumlah pastinya berapa. Caranya dengan datang ke dinas sosial atau dinas Disdukcapil gitu. Nah, selain itu bisa nggak sebutkan ke saya contohnya yang masih bisa diketahui secara pasti? Jumlah penduduk Surabaya juga bisa. Ya jangan penduduk lagi dong, kan tadi udah penduduk, ganti objek misalkan. Kan banyak penduduk, misal bisa juga misalkan apa mahasiswa atau jumlah apa pelajar atau apa gitu misalkan. Itu jumlah penjualan mobil A pada tahun 2015. Oke, itu masih bisa ya. Dalam ruang lingkup nasional pun masih bisa ya, karena biasanya kan setiap apa namanya merek mobil itu kan dia pasti punya divisi yang mencatat penjualannya kan. Jadi walaupun jumlahnya misal sampai ribuan unit masih bisa ditentukan pastinya berapa. Oke. Nah, sekarang saya masuk ke ukuran populasi yang contoh populasi yang ukurannya itu tidak bisa kita ketahui secara pasti. Sebelum saya sebutkan, ada nggak yang sudah punya ide? Wah, ini nih Pak, saya tahu nih Pak gitu. Coba silakan. Intinya itu adalah jumlahnya ya banyak. Kita mengakui jumlahnya banyak, iya. Tapi ketika ditanya berapa jumlah pastinya, kita tidak tahu. Itu adalah ukuran populasi yang ukuran populasi yang tak terbatas. Jumlahnya tidak tahu. Apa contohnya? Peminat game, Pak. Peminat game Mobile Legends. Peminat game Mobile Legends. Oke, bisa ya. Mobile Legends kan ya kalau dilihat dari apa namanya pendownloadnya yang di Google Play Store itu apa banyak ya, termasuk salah satu game yang banyak diminati. Tapi siapa saja yang punya itu kan ya kita nggak tahu juga secara pasti ya. Oke, itu bisa ya peminat game gitu. Ada lagi yang bisa nyebutkan? Izin menjawab, Pak. Ya. Jumlah guru di Indonesia. Jumlah guru di Indonesia. Oke. Kalau jumlah guru harusnya Kemendikbud punya datanya. Misal jumlah guru SMP, ya, Dirjen Pendidikan pasti punya datanya. Di Jawa Timur berapa, Jawa Tengah berapa. Jadi itu masih termasuk populasi yang bisa diketahui secara pasti. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Jumlah ARMY BTS, Pak.
Iya. Army BTS itu kan katanya tentara terkuat di dunia ya, karena jumlahnya katanya banyak. Benar? Jangan-jangan Nanda juga termasuk salah satu dari bagian itu ya? Salah satu yang sering mengklaim bahwa jumlah kami banyak. Di sosmed kan suka gitu kan? Ketika ada apa namanya perang antar fans gitu, perang komen, hate speech gitu kan, apa mereka pada mengklaim bahwa jumlah kami banyak gitu. Enggak di Indonesia tapi di seluruh dunia juga banyak. Tapi ketika ditanya jumlah pastinya berapa, ada yang punya nggak? Ada yang punya datanya kan? Kan nggak ada kan? Nah oleh karena itu juga termasuk contoh yang ini ya tak terbatas populasinya. Nah saya lanjut. Lalu kemudian bagaimana cara pengambilan sampelnya? Nah biar acaknya itu benar-benar acak gitu ya. Jadi bukan hanya acak secara teoritis, tapi acak juga cara praktiknya gitu. Nah, pertama itu dengan melalui pengundian. Jadi ini tuh cara yang paling konservatif lah, atau cara yang paling tradisional gitu. Kalau pengundian ini tuh ibaratnya kayak kalian sedang melihat yang pengundian ini hadiah jalan sehat. Jadi setiap anggota populasi itu dikasih nomor gitu ya, di nomori misalkan Adevansa nomor 1, Agung nomor 2 dan seterusnya. Kemudian nomor-nomor itu dimasukkan ke dalam baskom misalkan. Kemudian diacak, diambil. Saya ngambil 1. Oh, yang ambil nomor 10, nomor 11 dan seterusnya. Nah, itu nanti disebut acak juga. Tapi sekarang kalian harus ingat, misalkan populasinya 1000, apakah kalian mau nyateti bikin kertas catatan satu-satu jumlahnya 1000 kan repot ya, tidak praktis kan. Oleh karena itu, alternatifnya adalah pakai cara yang kedua, yaitu yang dengan bantuan angka random. Angka random ini bisa kalian bangkitkan dengan menggunakan software statistik. Contohnya misalkan R atau Minitab. Jadi di sini contohnya ya, saya perbesar. Jadi kalian punya populasinya 1000, anggaplah di nomornya dari nomor 1 sampai nomor 1000 gitu ya. Kemudian kalian mau ambil 75. Nah, perintahnya itu cukup seperti ini. Satu baris di enter langsung keluar angka-angkanya. Angka-angka di sini tuh maksudnya adalah angka nomor sampelnya gitu. Misalkan 676 berarti sampel nomor 676 nih anggota populasi nomor 676 nanti jadi sampel. Sampai yang terakhir nomor 202 nanti jadi sampel juga. Seperti itu. Nah, kemudian setelah kalian tentukan mana saja yang mau jadi sampel, kalian juga kalian tentukan cara pengambilan sampelnya mau pakai nomor 1 atau 2, kalian juga perlu menentukan dulu ukuran sampel yang mau kalian ambil itu berapa jumlahnya. Nah, penentuan ini tuh selain memperhatikan keterbatasan waktu, keterbatasan biaya, kalian juga perhatikan batas error atau batas kesalahan yang kalian harapkan. Jadi namanya survei, namanya sampling itu kan tidak akan mutlak hasil yang kalian peroleh itu 100% benar, 100% akurat sesuai dengan keadaan populasinya. Pasti di dalamnya kan ada kesalahan. Nah, oleh karena itu dalam penentuan ukuran sampel ini juga harus mengakomodir nilai kesalahannya itu berapa. Anggaplah kalian misalkan nilai kesalahan yang kalian harapkan itu cukup 5% sajalah Pak gitu. Karena biar nanti benarnya itu masih 95%. Nah, kalau seperti itu berarti nanti rumusnya itu B-nya di sini diganti jadi 5%. Hitung D, kemudian dimasukkan ke sini. Nah, di sini ada variansi populasi, tapi variansi populasi kalau misalnya tidak diketahui, kalian bisa taksir atau bisa gunakan nilai pendekatan yaitu melalui ini rank populasi dibagi 4 dikuadratkan. Nah, setelah ketemu ukuran sampelnya berapa dan ketemu tekniknya mau pakai cara apa, tekniknya mau cara apa, selanjutnya kalian lakukan estimasi parameter. Nah, jadi parameter dasar, parameter yang paling dasar gitu ya, yang hampir di setiap populasi ada, itu adalah parameter ukuran pemusatan. Nah, ukuran pemusatan yang paling sering digunakan kan adalah rata-rata yang sudah kita pelajari sebelum UTS itu. Nah, oleh karena itu, umumnya parameter yang perlu kalian cari atau perlu kalian ketahui pertama itu adalah rata-ratanya. Biar kalian tahu hasil survei kalian tuh nilainya berpusat di
sekitaran angka berapa sih gitu. Nah, di sini rata-rata populasi itu nanti diestimasi dari rata-rata sampel yang kalian punya. Makanya di sini saya tulis rata-rata populasi itu sama dengan rata-rata sampel. Tapi ini adalah estimasi ya, taksiran. Harusnya sama dengannya pakai yang sama dengan goyang ini ya. Nah, yang kayak gini, bukan yang sama dengan lurus. Nah, setelah kalian dapat estimasi untuk parameter yang rata-rata populasi ini, kalian juga perlu tentukan batas errornya berapa. Namanya estimasi kan tadi ada kesalahan. Nah, berapa kira-kira kesalahannya, berapa sih nilainya gitu. Nah, ini di sini di BE. Jadi kesalahannya itu nanti sama dengan 2 akar Fitopi X bar. Nah, misalkan ketemu BE-nya sama dengan 5. Oh, berarti kesalahannya plus minus 5 gitu kan. Biasanya kan gitu kan. Namanya estimasi kan ada plus minusnya. Tidak pasti benar segitu gitu. Nah, kalau sudah dapat BE, kalian juga nanti bisa dapat selang kepercayaan. Selang kepercayaan ini fungsinya itu adalah biar kalian tahu nilai sebenarnya itu ada di interval berapa. Contoh misalkan gini, kalian ini nanti itu ya, banyak rumusnya itu sudah saya beri keterangan di sini, jadi kalian baca, nanti bisa kalian baca sendiri ya. Untuk lebih jelasnya saya akan langsung masuk ke contoh soal. Jadi misalkan ini populasinya ada 1.000 orang gitu, akan diambil 50 orang. Nah, untuk ngambilnya 50 orang ini tuh anggaplah anggaplah diperoleh dari ini. Nah, ini pakai rumus ini anggaplah ketemunya 50 orang gitu ya. Nah, 50 orang tuh siapa aja? Nah, siapa ajanya itu diambil dengan cara membangkitkan bilangan acak. Nah, setelah dapat mana yang mau jadi sampel, variabelnya ditentukan. Variabel yang mau diamati itu adalah lama penggunaan HP dalam jam untuk 1 minggu ketika digunakan ngegame ini Motor Legend. Jadi tadi kan Mobile Legend, sekarang gamenya namanya Motor Legend gitu ya. Nah, di data tuh 50 orang, ada yang seminggu tuh 28 jam dan sampai terakhir itu 36 jam. Nah, setelah dapat datanya, carilah rata-ratanya kan, rata-rata sampelnya. Nah, dapat 26,58 jam. Nah, rata-rata ini itu juga sekaligus sebagai taksiran dari nilai rata-rata populasinya. Setelah dapat rata-rata populasi, tentukan batas errornya di sini. Pakai rumus 2 akar Fitopi X bar. Dengan rumus Fitopi X bar-nya itu seperti ini. Nah, karena ini contoh soal, kan di sini Fitopi X bar ada pakai nilai variansi sampel ya. Nah, karena ini contoh soal, variansi sampelnya sudah saya berikan. Nanti kalau misal mungkin di kuis atau di ujian, mungkin kalian juga cari variansi sampelnya sendiri gitu. Nah, 2,95 jam. Berarti interpretasinya adalah batas kesalahan estimasi nilai rata-rata populasi itu adalah 2,95 jam. Nah, setelah kalian dapat batasnya, kalian bisa tentukan selang kepercayaannya. Nah, ketemu kan sekian. Nah, artinya apa? Artinya rata-rata populasi yang sebenarnya itu ada di antara nilai 24,4 dan 28,7. Seperti itu. Jadi itu gini, kalau ditanya populasimu berapa orang gitu, 1.000 orang, tahu nggak rata-rata populasinya berapa? Rata-rata pastinya saya tidak tahu, Pak. Saya tahunya hanya perkiraannya. Berapa perkiraannya? Ya saya ambil dari rata-rata sampelnya, Pak. Berapa rata-rata sampelnya? Ketemu sekian kan? 26,58. Berarti kira-kira rata-rata populasinya ya sekitar ini, Pak. 26,58. Terus ditanya lagi, nah karena kamu ini kan ngira-ngira saja, bukan nilai pasti, berarti harusnya ada kesalahannya ya? Ada, Pak. Gitu. Kesalahannya berapa? Ya ini, Pak, kesalahannya itu ada batasnya, yaitu batas kesalahannya itu hanya 2,95 jam. Jadi perbedaan
antara kesalahan antara yang estimasi yang ini dengan yang aslinya itu tidak akan lebih dari 2,95 jam, Pak. Oke. Lalu sekarang kamu bisa sebutkan nggak kira-kira rata-rata populasi yang sebenarnya itu ada di kisaran nilai berapa gitu? Oh bisa Pak, saya bisa sebutkan. Mana? Ini Pak, saya pakai rumus ini gitu. Pakai yang interval ini. Intervalnya itu adalah 24,41 sampai 28,75. Jadi kalau kalian ditanya, ya rata-rata populasinya itu walaupun saya tidak tahu nilai pastinya, tapi saya bisa menjamin bahwa rata-rata populasinya itu tidak akan lebih dari 28,75 dan tidak akan kurang dari 24,41. Seperti itu. Sampai sini jelas nggak? Kalau tidak ada pertanyaan berarti jelas ya. Oke. Nah, jadi untuk hari ini Zoom-nya itu kita sampai sini ya, sampai yang simple. Nanti untuk yang stratified dan seterusnya saya jelaskan melalui video pembelajaran. Nah, untuk minggu depan nanti kita akan belajar uji hipotesis. Saya minta untuk kalian coba baca-baca dulu ya, biar nanti minggu depan kan terakhir pertemuan kita. Biar kita bisa istilahnya namanya pertemuan terakhir kan ya harus seru-seruan gitulah ya, jangan malah nanti tegang ditanya apa nggak bisa jawab gitu ya. Oke. Nah, untuk tugasnya minggu ini saya belum memberikan tugas ya. Tugasnya saya rapel sekalian untuk minggu depan. Gitu. Nah, minggu depan saya juga akan sekaligus akan gunakan sebagai perbaikan bagi kalian yang merasa, saya belum koreksi semua ya, tapi ini saya peruntukkan perbaikan bagi kalian yang merasa sepertinya UTS atau kuis kemarin nilainya jelek. Tapi perbaikannya bukan saya berikan soal lagi kalian suruh ngerjakan. Tapi perbaikannya adalah dengan cara saya lihat keaktifan kalian di minggu depan gitu. Jadi misalkan gini, misalkan Anda ya, saya bukan mendoakan Anda nilainya jelek enggak ya, tapi misalkan saya kok kemarin kayaknya cuma dapat 80 padahal saya pengen dapat 100 loh Pak gitu. Misalkan seperti itu. Terus Nanda memanfaatkan kesempatan besok untuk aktif dalam hal misalkan besok saya akan banyak berikan pertanyaan gitu ya, banyak berikan pertanyaan latihan soal gitu. Nah, Nanda jawab minimal 1 kali aja, 1 kali jawab, entah itu benar entah itu salah, saya akan berikan nilai tambahan di nilai akhirnya. Kan saya kan ngajarnya kan tim teaching ya, tiga dosen kan. Nah, untuk yang sebelum UTS itu kan berarti gabungan dari nilai saya dengan Bu Sri. Nah, itu nanti akan saya tambahkan di situ. Misal 80, siapa tahu nanti pas ditambah jadi tambah nilai tugas dan nilai keaktifan bisa jadi 90, kan nggak tahu ya. Nah, seperti itu kira-kira. Jadi, untuk pertemuan terakhir minggu depan, ini ya, kalian persiapkan dulu, belajar dulu tentang uji hipotesis. Nanti juga mungkin sekitar hari Sabtu atau Minggu kalian coba pantau aja di e-learning gitu. Saya tidak akan memberitahu e-learning sudah saya update gitu, tapi ya silakan kalian kalau misal ada saya sisipkan materi di situ ya berarti kalian baca-baca aja dari situ. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Kalau tidak ada, saya akhiri sampai sekian dulu ya. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Trimono. Terima kasih Pak. Oke, saya akhiri dulu ya. Zoom-nya saya end meeting.